Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar hari ini? Masih semangat untuk belajar bareng-bareng kan? Harus dong, karena di sini saya akan membagikan satu topik menarik yang bisa membuat kalian makin tahu. Sebelum kita lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni Utami dengan NIM 2308031 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Dan saya ucapkan selamat datang di Lintas Pengetahuan. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah konsep risk and return. Kalian tahu tidak, konsep risk and return ini dapat mempengaruhi keputusan investasi seorang investor. Kok bisa? Mari kita bahas lebih lanjut. Jadi, dalam berinvestasi, seorang investor tentunya mengharapkan return atau keuntungan yang sepadan atau bahkan lebih besar dari dana yang telah dia alokasikan untuk investasi, seperti membeli saham, obligasi, maupun instrumen pasar keuangan lainnya. Namun, pada kenyataannya, investasi itu selalu berdampingan dengan yang namanya resiko, yang bahkan dapat menimbulkan potensi kerugian. Karena hal inilah, dalam dunia investasi, risk and return memiliki hubungan yang erat. Konsep ini merupakan prinsip dasar yang membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang bijak, karena berhubungan erat dengan seberapa besar keuntungan ataupun kerugian yang akan kita peroleh. Dari sini kita bisa tahu bahwa konsep risk and return ini sangat penting untuk dipahami sebelum melakukan investasi. Untuk bisa memahami konsep risk and return, kita harus tahu dulu apa itu risk dan apa itu return. Secara umum, risk atau risiko merupakan bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi di masa depan, yang merupakan hasil dari keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Dalam konteks investasi, risiko ini dapat diartikan sebagai ketidakpastian mengenai hasil yang kita dapatkan dari kegiatan investasi yang kita lakukan. Contohnya, hasil nyata dari investasi bisa jadi berbeda dari hasil yang diharapkan, termasuk potensi terjadinya kerugian. Di lain sisi, return adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, atau institusi dari hasil keputusan yang dilakukan. Dalam konteks investasi, return digambarkan sebagai tingkat pengembalian atau keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi dalam periode tertentu. Return mencerminkan hasil nyata dari investasi, baik dalam bentuk capital gain maupun penerimaan pendapatan seperti dividen ataupun bunga. Dalam konsep ini, resiko atau keuntungan memiliki hubungan yang bersifat linear atau searah, di mana semakin tinggi return, semakin tinggi pula risikonya. Semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Karena hal inilah, prinsip utama dari konsep risk and return adalah high risk, high return, yaitu semakin besar risiko yang kita ambil, semakin besar pula potensi keuntungan yang diperoleh. Sebaliknya, investasi yang berisiko rendah cenderung menghasilkan return yang lebih stabil atau lebih kecil. Ada dua jenis risiko yang akan kita hadapi dalam berinvestasi. Yang pertama adalah risiko sistematis, yaitu risiko yang tidak bisa dihindari meski dengan diversifikasi. Contohnya inflasi, suku bunga, dan resesi ekonomi. Yang kedua adalah risiko tidak sistematis, yaitu risiko yang bisa dikurangi melalui diversifikasi seperti kinerja buruk perusahaan atau perubahan teknologi di industri tertentu. Salah satu contoh investasi berisiko rendah adalah deposito. Karena saat menyimpan dana di deposito, kita akan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Sehingga jika bank mengalami masalah atau kebangkrutan, dana deposito yang kita simpan masih bisa dikembalikan oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, return yang kita dapat selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi nilai maupun resiko pasar. Namun di lain sisi, keuntungan yang kita dapat dari deposito tidak banyak, yaitu hanya berkisar di angka 5% per tahun. Sementara itu, bentuk investasi dengan risiko tinggi adalah saham startup.
Saham memiliki resiko yang tinggi karena harga saham sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga yang dapat berubah dengan cepat dalam waktu singkat. Perubahan harga ini dapat dipengaruhi oleh sentimen pasar, berita ekonomi, dan kondisi politik. Fluktuasi harga yang tinggi berarti harga saham bisa naik dan turun tajam dalam waktu singkat. Hal ini menyebabkan potensi keuntungan besar jika harga naik, sekaligus resiko kerugian yang signifikan jika harga terjun bebas. Selain itu, keuntungan yang kita dapat juga sangat dipengaruhi oleh kinerja perusahaan tempat kita menanamkan modal. Jika perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik, yang mampu mengembangkan perusahaannya dan meningkatkan jumlah laba, maka kita akan mendapatkan dividen yang lebih besar. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki kinerja yang buruk dan mengalami penurunan laba, maka dividen yang kita dapat pun kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Atau, jika perusahaan sampai mengalami kebangkrutan, maka modal yang kita tanamkan pun akan hilang sepenuhnya. Oleh karena itu, untuk menghindari segala risiko yang ada, maka seorang investor perlu mengelola risk and return dengan beberapa strategi, seperti diversifikasi, yaitu strategi pengelolaan risk and return dengan cara menyebar investasi ke berbagai aset untuk mengurangi risiko tidak sistematis. Atau bisa juga dengan strategi alokasi aset, yaitu strategi pengelolaan risk and return dengan cara membagi investasi ke berbagai instrumen dengan profil risiko yang berbeda untuk menyeimbangkan antara keuntungan dan risikonya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa risiko dan keuntungan memiliki hubungan yang erat dalam investasi. Karena dengan keuntungan yang tinggi, maka resikonya pun tinggi, dan sebaliknya. Dengan adanya potensi resiko ini, seorang investor harus mengelola resiko dan keuntungannya dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yang mana hal ini akan mempengaruhi keputusan investasi seorang individu atau perusahaan. Apakah akan mengambil investasi beresiko tinggi dengan return tinggi, atau mengambil investasi beresiko rendah dengan return yang rendah pula, serta berapa porsi dari masing-masing instrumen investasi tempat kita menanamkan modal. Baik, sekian pembahasan kita hari ini mengenai konsep risk and return. Semoga pembahasan kali ini dapat membuat kalian makin tahu, makin banyak ilmu. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Sri Wahyuni Utami, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.